Mendulang faidah dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Allah mengangkat Syuaib alaihi salam menjadi nabi dan mengutus beliau ke negeri Madian. Kejahatan yang dilakukan penduduk Madian tidak hanya melakukan kesyirikan, tetapi juga berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Juga melakukan kecurangan dalam bermuamalat dan mengurangi hak orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka berbuat syirik. Beliau juga memerintahkan agar berbuat adil dan jujur dalam bermuamalat, serta mengingatkan mereka agar jangan merugikan orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kaumnya tentang kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada mereka berupa rezeki yang beraneka ragam. Sesungguhnya dengan itu semua, mereka tidak perlu sampai menzalimi manusia dalam urusan harta. Nabi Syuaib alaihi salam juga mengancam dengan azab yang mengepung mereka di dunia sebelum di akhirat nanti. Namun mereka menyambutnya dengan ejekan dan menolak seruan itu sambil mengejek. Mereka berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai Syuaib, apakah salatmu, agamamu, menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Yakni, kami tetap akan bertahan menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, dan kami akan tetap berbuat terhadap harta kami dengan berbagai bentuk muamalat yang kami inginkan. Tidak berada di bawah aturan atau ketetapan Allah dan para Rasul-Nya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabb-ku dan dianugerahkan kepadaku daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya?" Quran Surat Hud ayat 88. Maksudnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi aku dengan rizkinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang." Quran Surat Hud ayat 88. Yakni, tidaklah aku melarang kalian dari berbagai muamalat yang buruk, dan di dalamnya terdapat perbuatan yang menzalimi manusia, melainkan aku adalah orang pertama yang meninggalkannya. Padahal Allah telah memberi aku harta dan memperluas rizki untukku, dan saya sangat membutuhkan adanya hubungan muamalat ini. Namun saya terikat dengan kewajiban taat kepada Rabb-ku. Saya tidak bermaksud dengan tindakan dan perintahku ini kepada kalian, kecuali mendatangkan perbaikan. Artinya, semampu saya akan berusaha agar keadaan dunia dan akhirat kalian menjadi baik. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku berserah diri, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Kemudian, beliau mengancam mereka dengan siksaan yang pernah menimpa umat-umat yang masa lalu dan tempatnya di sekitar mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sekali-kali pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat aniaya, sehingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh dari kalian." Quran Surat Hud ayat 89. Beliau menawarkan kepada mereka agar bertaubat dan membangkitkan keinginan mereka untuk bertaubat. Nabi Syuaib alaihi salam berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabb-ku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Quran Surat Hud ayat 90. Namun semua seruan itu tidak berfaedah sedikit pun. Mereka berkata, "Kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan." Quran Surat Hud ayat 91. Perkataan ini jelas karena sikap keras kepala mereka dan kebencian yang sangat besar terhadap kebenaran. "Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami sudah merajam kamu.
sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Quran Surat Hud ayat 91. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Hud ayat 92. Dan ketika melihat kekerasan mereka, beliau berkata, dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat juga. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Sedangkan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Kemudian Allah mengirimkan rasa panas yang hebat kepada mereka yang menyumbat pernafasan mereka, sehingga mereka hampir tercekik karena dahsyatnya. Di saat demikian, Allah mengirimkan awan dingin yang menaungi mereka. Lalu mereka pun panggil-memanggil untuk bernaung di bawahnya. Setelah mereka berkumpul di bawahnya, tiba-tiba muncullah nyala api demikian hebat membakar mereka, hingga mereka pun mati dalam keadaan mendapat azab, kehinaan dan kutukan sepanjang masa. Beberapa pelajaran. Pertama, merugikan timbangan dan takaran secara khusus ataupun merugikan manusia secara umum merupakan kejahatan yang pantas menerima azab di dunia dan di akhirat. Kedua, kemaksiatan yang terjadi pada seseorang yang sebetulnya tidak ada faktor pendorong dalam dirinya dan tidak pula berhajat kepada kemaksiatan itu, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang bermaksiat didorong oleh suatu keinginan atau kebutuhan. Oleh karena itu, zina yang dilakukan oleh seorang tua atau orang yang sudah pernah menikah jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan zina yang dilakukan oleh seorang pemuda atau orang yang belum pernah menikah. Ketiga, begitu pula kesombongan pada diri seorang fakir, yakni miskin, jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan kesombongan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai harta. Demikian pula pencurian yang dilakukan oleh seorang yang sebetulnya tidak membutuhkan harta curian itu, dosanya jauh lebih besar daripada pencurian yang dilakukan oleh orang yang memang sangat membutuhkan harta yang dicurinya. Oleh karena inilah, Syuaib alaihissalam mengatakan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, "Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik lagi mampu." Quran Surat Hud ayat 84. Yakni, kalian dalam keadaan penuh kenikmatan dan kesenangan yang berlimpah. Maka, apa sesungguhnya yang mendorong kalian, sehingga kalian begitu tamak kepada apa yang ada di tangan manusia dengan cara yang diharamkan? Keempat, pelajaran yang lain, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu." Quran Surat Hud ayat 86. Di dalamnya terdapat dorongan untuk rela dengan apa yang diberikan Allah, merasa cukup dengan yang halal, dan menjauhi yang haram, membatasi pandangan kepada milik sendiri, dan tidak perlu melihat kepada harta benda manusia. Kelima, dalam kisah ini terdapat dalil bahwa salat merupakan sebab terlaksananya suatu kebaikan, dan meninggalkannya merupakan suatu kemungkaran, serta ditunaikannya nasihat untuk sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir mengetahui hal itu, sebagaimana mereka katakan kepada Nabi Syuaib alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ucapan mereka. "Apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
Dari sini diketahui hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Dia wajibkan sholat ini kepada kita 5 kali sehari semalam, yaitu karena begitu tinggi nilainya dan betapa besar manfaatnya dan sangat indah pengaruhnya. Segala pujian yang sempurna hanya bagi Allah atas semua kenikmatan itu. Keenam, seorang manusia dalam setiap gerak-geriknya dan dalam bermuamalat masalah harta berada di bawah ketentuan hukum syariat. Maka apa saja yang dibolehkan, itulah yang harus dikerjakan. Dan apa yang dilarang oleh syariat sudah tentu harus ditinggalkannya. Barang siapa yang menganggap dia bebas berbuat dengan hartanya dalam bermuamalat dengan cara yang baik ataupun buruk, maka sama saja keadaannya dengan orang-orang yang menganggap amalan atau gerak-gerik badannya juga bebas, tidak terikat aturan syariat. Dengan demikian, tidak ada bedanya menurut dia antara kekafiran dan keimanan, kejujuran dan kebohongan, perbuatan yang baik dan yang buruk, semuanya boleh. Tentunya, jelas bagi kita bahwa ini adalah madhab, pendapat dan keyakinan orang-orang ibahiyyin yang menganggap mubah atau halalnya segala sesuatu. Dan mereka ini merupakan sejahat-jahatnya makhluk, dan madhab kaum Nabi Syuaib tidak jauh berbeda dengan madhab ini. Karena mereka mengingkari Nabi Syuaib alaihissalam yang melarang mereka dari muamalat yang bersifat zalim dan mengizinkan muamalat yang selain itu. Mereka menentangnya karena menganggap mereka bebas berbuat apa saja terhadap harta mereka. Sama seperti ini adalah perkataan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Maka, barang siapa yang menyamakan antara dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, berarti dia telah menyimpang dari fitrah dan akalnya, setelah dia melakukan penyimpangan pula dari agamanya. Ketujuh, orang yang memberi nasihat kepada orang lain, memerintahkan kebaikan, dan melarang mereka dari kejelekan, agar sempurna penerimaan manusia terhadap nasihatnya itu. Maka, apabila dia memerintahkan suatu kebaikan, hendaklah dia menjadi orang yang semula-mula mengerjakan kebaikan tersebut. Dan apabila dia melarang mereka dari suatu kemungkaran, maka hendaklah dia menjadi orang yang pertama sekali meninggalkan dan menjauhinya. Demikianlah yang dikatakan Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang." Quran Surat Hud ayat 88. 8. Para nabi diutus dengan membawa kebaikan dan untuk memperbaiki, serta mencegah timbulnya kejahatan dan kerusakan. Maka, seluruh kebaikan dan perbaikan dalam urusan agama dan dunia merupakan ajaran para nabi, terutama imam dan penutup para nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menampakkan dan mengulang kembali landasan utama ini dan telah pula meletakkan dasar-dasar yang besar manfaatnya, di mana mereka berjalan di atasnya dalam berbagai urusan duniawi. Sebagaimana juga, beliau telah meletakkan dasar-dasar utama dalam urusan agama. 9. Pada dasarnya, wajib bagi tiap orang untuk berupaya dengan sungguh-sungguh dalam kebaikan dan perbaikan. Maka, wajib pula baginya untuk meminta pertolongan Rabb-Nya dalam usaha tersebut. Dan agar dia mengetahui bahwa dia tidak mampu melakukan atau menyempurnakannya, kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti yang dikatakan Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku berserah diri, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Quran Surat Hud ayat 88. 10. Seorang da'i yang mengajak umat kembali kepada Allah sangat membutuhkan sifat santun, akhlak yang baik, dan kesanggupan mengimbangi perkataan dan perbuatan yang buruk yang ditujukan kepadanya dengan perbuatan yang sebaliknya.
dan sepantasnya dia tidak mempedulikan gangguan orang lain dan jangan sampai menghalangi mereka sedikit pun dari seruannya. Akhlak seperti ini yang paling sempurna hanya ada pada diri para Rasul shalawatullah wassalamuhu alaihim. Maka, perhatikanlah keadaan Nabi Syuaib alaihissalam dan kemuliaan akhlaknya bersama kaumnya. Bagaimana beliau mengajak kaumnya dengan segala macam cara, sementara mereka justru memperdengarkan kepada mereka kata-kata yang buruk dan membalas seruan itu dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Beliau alaihissalam tetap menunjukkan sikap santun, memaafkan mereka, dan berbicara kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang tidak keluar dari orang seperti beliau selain kebaikan. Akhlak seperti ini adalah akhlak orang-orang yang berhasil dan memiliki keberuntungan yang besar. Dan tentunya, pemiliknya mempunyai kedudukan mulia dan kenikmatan yang kekal di sisi Allah. Sehingga dengan ini semua, menjadi ringanlah baginya untuk mengobati umat yang telah demikian rusak akhlak mereka, yang bagi orang lain adalah suatu perkara yang sangat sulit, dan bahkan lebih sulit daripada upaya membongkar sebuah gunung dari dasarnya. Sementara itu, kaumnya terus-menerus tenggelam dalam keyakinan dan pemikiran yang rusak, dan bahkan mereka kerahkan semua harta, jiwa, dan raga mereka untuk mengutamakan dan melebihkannya di atas segala-galanya. Apakah Anda mengira bahwa orang-orang seperti mereka ini akan merasa cukup puas hanya dengan ucapan semata bahwa keyakinan dan pemikiran yang mereka anut adalah salah dan rusak? Ataukah Anda mengira bahwa mereka akan memaafkan orang-orang yang mencaci maki mereka dan menghina keyakinan mereka? Sekali-kali tidak, demi Allah. Sesungguhnya mereka ini betul-betul membutuhkan bermacam-macam cara untuk memperbaiki keyakinan mereka. Dan itu hanya dengan cara yang diserukan oleh para rasul, di mana para rasul itu mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat Allah dan bahwa zat yang sendirian memberikan kenikmatan kepada mereka, itulah yang sesungguhnya berhak menerima peribadatan apapun bentuknya. Juga para rasul itu menyebutkan kepada mereka berbagai kenikmatan yang terperinci dan tidak mungkin dapat dihitung oleh siapapun kecuali Allah. Para rasul itu mengingatkan pula bahwa dalam keyakinan dan pendirian mereka terdapat kerusakan dan penyimpangan, kegoncangan, serta pertentangan yang dapat merusak keyakinan atau keimanan yang mendorong untuk ditinggalkan. Para rasul juga mengingatkan manusia tentang hari-hari Allah yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, serta siksaannya yang telah menimpa umat-umat yang mendustakan para rasul, mengingkari tauhid. Mereka mengingatkan bahwa hanya dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkannya akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan serta kemanfaatan dalam agama dan dunia, yang tentunya akan menarik hati siapapun dan memudahkan untuk mencapai semua tujuan. Dengan ini semua, maka seseorang membutuhkan sikap yang baik terhadap mereka dan minimal adalah bersabar atas gangguan dan semua keburukan yang muncul dari mereka dan selalu berkata lemah lembut dengan mereka. Dan perlunya pula mengupayakan semua jalan yang mengandung hikmah dan berdialog bersama mereka dalam berbagai urusan dengan mencukupkan sebagian yang diizinkan atau diterima jiwa mereka untuk menyempurnakannya. 11. Diperhatikan pula perlunya mendahulukan hal-hal yang paling utama, kemudian yang berikutnya. Dan yang paling besar usahanya melaksanakan semua ini adalah penutup para nabi dan imam seluruh makhluk ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.